You have led me to the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. In the goodness of God, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is all my life be faithful. Yes, you are Lord. All my life you have been so good. Kau sangat baik Tuhan. I will sing of the goodness of God. Lebih sungguh lagi katakan, Kau saw my life. Sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara ngomong sama Tuhan Yesus. And all my life you have been so good. You are good enough. Able, I will sing of the goodness of God. Kau saw my life. Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sing to you, Lord. Ya, sepanjang hidup kami Tuhan sudah selalu baik. Apakah yang kita bisa berbuat untuk kebaikan Tuhan? Selain kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Nya, untuk dipakai oleh Tuhan lebih lagi, untuk menjadi alatnya Tuhan menyelesaikan amanat agungnya, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Nya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan bisa melakukan banyak hal dengan Roh Kudus-Nya. Tetapi Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk menjadi alatnya. Bersyukurlah untuk itu. Bersyukurlah untuk perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan. Membuktikan akan kebaikan Tuhan. Membuktikan akan kasih Dia, ajaib Tuhan, perkasa, dahsyat. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Engkau ada di sini dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami sore ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, semua kemampuan yang Tuhan beri untuk kami sampai di tempat ini. Untuk memuji Engkau, mendapatkan tuntunan selanjutnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Disorak-sorai lagi dibuat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Semua ada shalom Tuhan. Damai sejahtera Allah bersama kita selalu. Amin. Ya. Nah, hari ini kita masuk tanggal berapa ini? 6 Agustus. Ya, sudah begitu cepat waktu berlalu. Sudah lewat setengah tahun dan bulan Agustus adalah bulan perayaan. Baik bagi NKRI dan juga bagi GBI Pondok Gede Plaza. Siapa yang tahu tepatnya tanggal berapa kita? 10 Agustus ya. Genap usia kita 26 tahun. Ada yang umurnya 26 di sini? Anak muda. Nanti minta hadiah sama Pak Gun. Oh, itu di belakang ada satu loh Pak. 26 tahun. Ya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan pakai engkau luar biasa, ya. Nah, hari ini kita akan kembali mengikuti visi amanat yang Tuhan berikan lewat gembala pembina kita, Pak Niko, yang kemarin kita bersama-sama berdoa di Sentul sana. Judulnya yang terpenting adalah nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini copy paste asli dari sana, saudara. Jadi saya hanya menyalurkan, ya sedikit menjelaskan supaya kita semua mendapatkan yang sama dari Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita semua. Ya, jangan lelah, jangan berhenti di dalam menanti-nantikan Tuhan. Boleh ditampilkan ayatnya yang pertama, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, kita baca bersama-sama ayat pertama ini, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi ini pesan yang ada fotonya yang dari sono, dari pusat ayat ini. Supaya ini sah bahwa saya ambil dari sana, dari Sentul kemarin. Ya, ini ya. Ini dari Pak Niko, Mazmur 27 ayat 14. Isinya ya tadi, karena ini terlalu kecil untuk kita bisa baca. Ya, artinya fokusnya ke sini, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita menanti gampang capek, menanti itu hal yang tidak enak. Tetapi kita minta kekuatan dan
meneguhkan iman kita hanya dengan intim dengan Tuhan. Ada ayatnya satu lagi, Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita ini dalam keadaan mungkin kita banyak dibully orang, mungkin kita banyak difitnah, mungkin kita banyak dizolimi kata bahasa sono ya. Tapi jangan balas sendiri. Tapi ayatnya berkata, nantikan Tuhan. Nanti Dia sendiri yang akan melakukan sesuatu dan akhirnya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Amin. Itu ya. Ia menyelamatkan engkau. Lakukanlah itu, ini penting karena ini menjadi pesan Tuhan di bulan ini. Lalu kita baca satu ayat lagi, Yesaya 40 ayat 30-31. Orang-orang muda menjadi lelah. Ya, orang muda yang harusnya gagah perkasa, teruna-teruna itu tidak gampang lelah, tapi bisa menjadi lelah dan tersandung. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Banyak anak-anak muda di sini. Mungkin engkau sedang lelah, sedang lesu dengan tekanan-tekanan yang ada. Dengan kehidupan dunia yang seperti sekarang ini. Persaingan begitu ketat. Karena itu semua iblis ingin menjatuhkan engkau, anak-anak muda. Menjadi inceran-inceran iblis. Ya, jadi jangan meleng sedikit pun. Jangan lelah sedikit pun. Terus cari Tuhan, nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya nantikan Tuhan itu dengan keintiman dengan Tuhan. Berdiam diri dengan Tuhan. Mungkin kau sudah capek belajar atau kuliah, sekolah ataupun kerja. Yang muda-muda ini sulit untuk bisa diem, memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Biasanya anak muda susah ya, maunya terus aktif bergerak, selesai sekolah, selesai bekerja masih cari kegiatan. Boleh, engkau bisa kumpul anak-anak muda ya, biasa suka minum kopi-kopi, tapi jangan minum mabok-mabok ya. Pilih yang baik, cara untuk engkau bisa bersama-sama, berkelompok dan tetap menyenangkan Tuhan. Walaupun engkau ada di kafe, engkau bisa sharing. Apa sih yang kau dapat minggu ini? Tidak hanya firman Tuhan, tetapi kesaksian hidupmu. Engkau dipakai Tuhan. Ada mujizat-mujizat apa terjadi di dalam hidupmu. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akhirnya bisa berbalik. Betapa banyak anak-anak muda sekarang ini gampang emosi. Ya. Kemarin itu siapa tuh yang anak sekolah UI bunuh ya, siapa yang bunuh tuh? Antara kakak kelas dan adik ya. Banyak sekali. Ada yang jepret guru sampai bolong matanya itu. Mau ikut-ikut Daud itu ya. Tapi tidak benar. Nah, semuanya itu mari, kenapa muncul ini? Karena banyak kita ini terlalu lelah. Terlalu lelah bekerja, terlalu lelah menghadapi tekanan. Mungkin cari pekerjaan susah, kuliah susah, mau skripsi aja dipersulit. Banyak seperti itu. Ya, masuk kuliah susah, masuk sekolah SD, SMP aja susah. Rayonisasi. Udah sampai ada yang ngukur rumahnya 400 meter dari sekolah, ditolak. Nah, ini kan hal-hal yang bikin emosi begitu. Makanya sampai Tuhan bicara pada Pak Niko khususnya supaya kita tenang, menanti-nantikan Tuhan. Kalaupun sampai tidak terdaftar di situ, Tuhan pasti buka jalan yang lain.
Katakan amin. Ya, kalau engkau tidak diterima di satu kantor atau perusahaan, berdoa terus, Tuhan punya yang terbaik buat engkau. Tapi usaha terus. Jangan terus malam melek-melek, kebut-kebutan. Sampai ada yang terjaring anak-anak nakal itu. Pakai motor kebut-kebutan. Bukan itu, banyak diem. Ya, anak muda bisa kumpul dengan yang baik-baik. Hindari deh. Karena ini sekarang sangat gencar untuk menangkap engkau supaya kau itu tidak intim dengan Tuhan. Nah, untuk intim dengan Tuhan itu seperti saya gambarkan pengantin perempuan, ya, ketika menunggu pengantin pria, secara rohaninya pengantin wanita itu adalah kita ini. Pengantin wanitanya Allah. Yesus sebagai pengantin prianya. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua sudah bilang, aku datang segera. Tuhan bicara ya pada Pak Niko, apalagi berkali-kali. Makin dekat. Dan goncangannya tentu juga makin kuat. Maka dari itu kalau kita tidak memperkuat pegangan kita dengan Tuhan, tak kuat. Ya, akan jatuh terbawa arus yang tidak benar. Nah, menanti-nantikan seperti itu. Pengantin pria sudah mau datang, si wanitanya ini tentu dia berpakaian baju tidur atau baju pengantin. Baju pengantin ya, harusnya ya. Tapi andaikan perempuan ini pakai baju daster gitu ya. Terus masih belum siap, make upnya masih gulung-gulung begitu rambutnya. Si pengantin pria datang gimana kira-kira? Sebel nggak? Mungkin balik kanan, langsung balik lagi, udah nggak jadi. Ya, nah itu pertama. Artinya kita semua sebagai pengantin wanitanya Allah harus siap dengan baju pesta, baju pengantin wanita. Artinya itu apa? Baju putih kekudusan Allah. Saya juga heran sekarang ada pengantin pakai baju hitam. Ada yang pengen? Anak muda, nanti saya nikah mau pakai baju hitam. Aneh-aneh sekarang dunia ini. Padahal kenapa pengantin itu pakai selalu baju gaun putih? Itu menunjukkan kesucian. Ada slayer di depan, menunjukkan kegadisannya. Sudah dipertahankan dengan baik. Hati-hati, jangan ikut mode terlalu gampang. Ada arti semuanya itu. Kekudusan harus dipertahankan siapapun kita. Oh, kayak mungkin yang setengah muda gitu ya, bilang saya kan udah berumah tangga, nggak perlu dong saya mempertahankan itu. Boleh aja saya berbuat apapun. Siapa bilang? Semua harus kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi untuk kita menanti-nantikan dan kita bergairah dan bersemangat, tentunya ini ada hubungan antara pengantin pria yang mau datang dengan pengantin wanitanya. Sekarang ini gampang, banyak handphone. Sampai di mana kontek-kontekan. Zaman dulu itu nggak ada, telepon aja di rumahnya nggak ada. Sampai kirim utusan, ya, untuk ngecek sampai di mana tuh pengantin pria. Ya, jadi itu artinya ada komunikasi supaya yang menanti dan yang dinanti ini terhubung. Ada kejelasan. Ada kepastian bahwa aku pasti datang. Tiba-tiba mobil pengantin mogok di jalan. Pernah itu terjadi, serius. Ini hambatan, ini merupakan masalah, problem di dalam kehidupan kita, di dalam menanti-nantikan Tuhan. Gambarannya seperti itu biar gampang. Nah, problem itu kalau mogok mobil apa terus di situ terus sampai besok pagi. Pasti kan kita mencari jalan keluar, amin nggak? Kalau diam aja itu error, ya toh? Nah, itu benar-benar terjadi. Kita punya pengalaman teman seperti itu. Ya tentu dia banyak cari usaha, kalau nggak punya telepon, zaman itu belum ada telepon, cari orang bisa menolong, kalau nggak bisa dibantu mobilnya, akhirnya naik taksi. Itu pengantin naik taksi, saudara. Tapi kan ada jalan keluar dan itu bisa nyampe. Oke. Ada jalan keluar.
Jadi masalah masih ada di dalam kehidupan kita. Di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Yang katanya aku datang segera tapi belum tahu pasti kapan. Hamba Tuhan siapapun kalau dia memberikan tanggal, waktu kapan dia datang itu bohong. Jangan pernah percaya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya kita siap. Sebagai pengantin wanita, kenakan baju putih. Kekudusan dan terus ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti tanda-tanda keadaan di sekeliling kita yang membuktikan bahwa sudah makin dekat, Ya, anak-anak muda terutama adakan waktu diam bersama Tuhan. Kalau engkau enggak betah diam sendirian, susah sebagai anak muda. Cari teman yang bisa bersama-sama, satu arah, satu iman. Saling mendoakan. Wah, gue lagi galau nih. Misalnya patah hati, gitu ya. Bu Kris patah hati? Bisa juga gitu kan. Enggak apa-apa. Itu bisa saling menolong dengan cara yang halal. Artinya tuh yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan asal cari teman, kelompok, gampang terjebak saudara. Ya, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Adakan sabbatical time. Tenang bersama Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan. Nyanyi-nyanyi aja bareng-bareng anak-anak muda ya. Nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol dengan misalnya main kuis bersama-sama tentang Alkitab. Belum tentu juga bisa jawabnya, ya kan? Tapi cari jawabannya apa ya? Kalau nggak tahu cari Google. Sekarang gampang. Kalau zaman dulu wah susah sekali. Banyak kemudahan tuh pakai. Jangan cari YouTube yang aneh-aneh. Kita tidak usah membanding-bandingkan doktrin satu dengan doktrin yang lain dari setiap gereja. Karena semuanya itu kita nggak tahu sih mana sih yang benar. Tapi yang jelas untuk gereja Bethel Indonesia, kita hanya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Mantap itu aja. Kalau dia bilang, oh ini enggak loh, ini gini-gini, biarin aja. Enggak usah kita ribut. Yang penting saya punya kepercayaan itu. Titik. Enggak bisa ditawar lagi. Satu-satunya jalan menuju ke surga adalah Yesus Kristus. Yang sudah mati buat kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dimerdekakan. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, 2 Korintus 3. Ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada, katakan yang keras, kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, kemerdekaan RI selalu kita rayakan. Bebas dari penjajahan. Nah, kemerdekaan kita dari apa? Halo? Hukuman dosa. Ya, karena kita semua punya dosa awal, dosa asal. Itu ditebus oleh darah Yesus. Tetapi selama kehidupan kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Karena setiap hari bisa jatuh dalam dosa. Walaupun mungkin bukan membunuh, tapi mungkin iri hati, mungkin jengkel, mungkin nyontek, nyogok guru. Itu sekarang banyak sekali. Nah, itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Mari setiap hari, makanya saya katakan sebelum engkau tidur, bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Minta ampun semua sama Tuhan. Belum tentu besok bangun melek lagi loh. Kalau kebablasan gimana? Ya, Tuhan jemput malam itu, kemana kita? Ya, serius ini. Setiap malam minimal engkau bilang Tuhan ampuni kalau aku salah hari ini.
Dan tidurnya pasti nyenyak. Nah, kita dimerdekakan oleh darah Yesus. Dan kemerdekaan itu terus kita kerjakan. Jangan dipakai sembarangan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai yang kenceng. Sekali lagi, hamba Allah. Kemerdekaan yang Tuhan beri kita pakai untuk hidup kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu kerjanya apa? Dia menyaksikan, memberitakan tentang Allah kita, tentang kebaikannya, tentang mujizat-mujizatnya. Ya, apa yang keluar dari dalam hati kita ini harus memuliakan Allah. Karena 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi yang tadi balik. 1 Korintus 3, 16 dan 17. Apa yang kita mungkin tidak sadari? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah, yang kenceng dong, bilang saya. Namanya sendiri, Rahel. Bait Allah itu siapa? Aku, semua kita. Karena dulu bait Allah ada di Israel doang, di mana roh Allah ada diam di situ. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, itu sudah terbelah tirai, bebas. Dan roh Allah yang turun setelah Yesus naik ke surga, itu ada di dalam kita semua. Membebaskan kita, memberikan kita pertolongan di dalam segala hal. Maka dari itu yang keluar dari dalam kita ini harus yang berbau Allah. Katakan amin. Baunya ini bau Allah. Ya, jadi hati-hati apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus berbau Allah. Tadi nyanyian bilang Yesus apa? Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Ya, bertekuk lutut semua lutut, semua roh-roh dengan nama Yesus. Ya, makanya roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh-roh apapun yang di luar. Jadi kalau ada apa yang mau mengganggu, bunyi-bunyian, ya, gangguan-gangguan malam hari datang apa, jangan takut. Sebut aja nama Yesus ada dalamku. Pasti itu akan pergi. Pasti. Asal kita dengan iman dan hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Jangan menyimpan dosa. Karena dosa itu menjadi penghambat antara kita dengan Tuhan. Ingat ya, bait Allah ini jangan dikotori lagi dengan dosa-dosa lama. Kalau engkau sudah bertobat, selalu minta Roh Kudus, bersihkan aku. Jangan lagi ada rokok kudus. Saya rumahnya dekat Kudus, saudara. Itu kota itu baunya rokok sekali. Tidak enak buat kita. Tapi kenapa orang suka ya? Sudah ditulis toh di setiap selop rokok itu apa itu ya? Apa pengumumannya itu? Bahaya. Ya, pokoknya itulah bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi kok laku terus ya? Heran kan ya? Alkitab enggak ada menulis dilarang merokok. Itu yang menjadi pegangan orang-orang yang perokok. Mana Alkitab yang enggak ada?
Yang ada di mana? Di pom bensin. Ya, kalau pom bensin aja takut dengan rokok. Apalagi bait Allah. Coba ya, kita serius dengan kehidupan kita. Jangan dikotorin dengan minuman-minuman mabok-mabok, oplosan-oplosan. Lalu akhirnya mati sia-sia dengan hal itu. Jangan gampang dibuat tertarik dengan hal-hal seperti itu. Sesama anak muda kalau diajak gak mau, ya mungkin dibilang, kamu kuno, kuper itu. Alga pernah diajak gak? Pernah ya? Terus mau ya? Oh gak mau, si Tuhan. Gak mau kan? Gini apa gini? Atau pernah mau gitu ya? Berani berkata tidak bersama Tuhan Yesus. Jangan takut dikatakan kuperlah apalah, biar yang penting Tuhan mengasihi kita. Amin. Kau akan dibela Tuhan karena ini bait Allah, roh Allah ada dalamku. Tidak usah berjawab apa-apa kalau dibully ya, biarkan aja. Nanti kita akan melihat kekuatan yang Tuhan beri buat kita. Layani Tuhan. Ini generasi Yeremia luar biasa. Tahun depan nih 2024 ya akan ada Everyone Asia di SICC Sentul. Nah kamu semua ini persiapkan dirimu. Terutama persiapkan hati. Kalau kita punya hati pengen ikut, Tuhan akan sediakan waktu dan dana. Saya enggak tahu apakah bayar berapa karena itu pasti nginep. Anda tahu? Enggak tahu. Belum panitia itu ya. Biasanya Anto pasti panitia. Dalam banyak hal. Yang terdekat di nanti ada World Prayer Assembly Oktober, itu di Australia, Perth. Deket kan? Dari Bali tinggal nyebrang aja. Kalau mau boleh sekalian jalan-jalan lihat Australia. Ya tapi kalau yang enggak, tahun depan ini khusus untuk anak-anak muda. Yeremia Generation. Dekat Sentul. Sudah sampai 1 jam dari sini. Amin, amin. Siapkan hatimu untuk engkau dipakai Tuhan. Daripada dipakai yang lain. Ya, oplosan, kebut-kebutan. Nanti tiba-tiba mati. Percuma begitu. Bunuh-bunuhan. Judi online, apalagi itu, utang online, apa itu, pinjol, ya, pinjaman online, itu memudahkan banget. Saya sebel banget kalau lihat iklan tuh ya, dia bilang, wah mudah sekali, ada kami, itu yang sering muncul di depan saya, ada kami mudah sampai 80 juta. Hari gini ada yang mudah gitu cari duit gitu. Pasti sebuah kebohongan. Makanya jangan terlalu banyak melihat yang begitu-begitu. Lihatlah channel-channel hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Kesaksian-kesaksian yang hidup. Supaya masuk di dalam kita ini bertumbuh, berbuah yang baik. Katakan amin. Keselamatan sudah Tuhan bayar mahal di kayu salib. Jangan kita sia-siakan tadi kan ayat yang benar, jangan disalahgunakan kemerdekaan itu untuk kolaborasi dengan hal-hal yang tidak benar. Atau mengatakan wah sekali kita udah ditebus dosa, udah bebas, saya bisa berbuat apa saja, yang penting udah diampuni Tuhan. Loh, tidak seperti itu ya, karena yang dinilai Tuhan adalah saat terakhir. Ketika engkau sudah di tepi usiamu yang terakhir, nafas terakhir, itu seperti apa dalamnya? Apakah masih nyimpen sesuatu? Masih ada utang belum dibayar? Masih ada dengki, jengkol? Masih ada? Hati-hati, tidak ada waktu lagi lo minta ampun di situ.
Itu yang dinilai Tuhan. Bukan kemarin, wah aku sudah luar biasa. Karena Matius 7 mengatakan, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Padahal dia membangkitkan orang mati. Mujizatnya dahsyat. Hati-hati, hiduplah kudus di hadapan Tuhan dalam segala jenis dosa-dosa. Jangan pernah mampir di kehidupan kita, apalagi tinggal dan ngekos. Gak boleh. Bereskan setiap harinya dengan Tuhan, supaya anytime, setiap saat Tuhan panggil namamu, itu siap, pasti ada namamu di sana. Anak-anak muda sekarang banyak yang game, tiba-tiba mati, 50-an, 40-an. Ya jantung mungkin ya memang jantung yang berhenti kalau mati itu. Pastinya kalau jantung detak enggak mati. Jantungnya berhenti kenapa? Tuh. Ya. Ada makanan-makanan, obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan, sehingga akhirnya membuat cepat mati. Belum waktunya. Jadi yang 60-70 tahun ke atas ini sudah kelewatan jadwalnya. Yang muda-muda hati-hati. Ya, ada sedang dalam daftarnya Tuhan itu. 50-an, 40-an, banyak sekali sekarang. Ya, kemas dirimu baik-baik supaya tidak hidup menurut daging. Ya. Roma 8:13. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, rohnya airnya besar, jadi itu roh Allah, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang mati itu walaupun kita masih hidup secara daging, rohnya mati. Roh Allah tadi tidak ada dalam kita lagi. Yang ada roh apa? Ya kalau bukan roh Allah ya cuman ada dua toh. Terus kemana kita? Yang nyetir siapa? Itu jawab sendiri. Dan kamu mematikan perbuatan daging, mengalahkan kedaginganmu, hidup dalam roh air besar, maka kamu akan hidup selamanya. Walaupun sudah mati secara tubuh, engkau akan hidup dan memperoleh surga. Keselamatan yang sempurna bersama Tuhan. Dan itu yang penting, yang paling kita fokuskan. Bukan kehidupan yang sekarang ini sementara semuanya. Walaupun kau happy, bahagia, punya uang banyak. Tetapi kalau nanti akhir-akhirnya kita nggak masuk di sana, buat apa semuanya itu? Seorang Benny Hinn, hamba Tuhan yang luar biasa itu, sudah di depan sono waktu dia sakit keras itu, sudah di depan antrian itu ternyata namanya ndak ada, saudara. Seorang Benny Hinn, siapa yang nggak kenal? Mungkin yang muda-muda belum kenal. Itu pokoknya mujizatnya luar biasa. Itu jaketnya dilempar begini, orang dilawat Tuhan semua. Tapi ndak ada namanya loh. Balik kamu balik, selesaikan dosa-dosamu. Loh, hamba Tuhan tenar, saudara. Makanya tidak menjamin. Ya, oleh karena itu jangan mengandalkan manusia. Hamba Tuhan siapapun dia punya daging. Sama-sama kita punya daging, sama-sama kita punya roh Allah. Mari saling koreksi, saling menolong, saling mengasihi, tidak dengki-dengkian dengan doktrin-doktrin dan sebagainya, banding-bandingkan. Tidak ada gunanya, tidak akan memenangkan jiwa kalau seperti itu. Pakai aja roh Allah ini. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, aman. Banyak orang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara semua, satu ayat lagi, Kejadian 8 ayat 21. Ini yang Tuhan ingatkan baru. Kejadian 8
ayat 21 itu ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan ini ayat terakhir ya. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini zamannya Nuh, saya pikir. Ketika semua dihabiskan Tuhan, ya, terus ada persembahan setelah selesai bah itu, dan itu berbau harum, murni. Nuh dan keluarganya, hanya itu yang diselamatkan Tuhan. Yang memberikan persembahannya bau harum di hadapan Tuhan. Nah, mari kita masuk di dalam sabatnya Tuhan. Sekarang tidak pakai kambing domba, tetapi pakai hati kita sebagai kemenyan mur yang berbau harum. Menyampaikan pujian kita, penghormatan kita, mengeluhkan Tuhan dengan hati yang murni, dengan pakaian yang putih, pengantin tadi, kekudusan artinya. Dan itu berbau harum di hadapan Tuhan, lalu Tuhan bisa mengubah keputusannya. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah memutuskan sesuatu untuk dihukum, Tuhan bisa rubah. Ketika ada bau harum naik di hadapannya, itu luar biasa. Renungkan ini baik-baik. Ya, buatlah ketika mungkin engkau bersalah, atau saudaramu atau adik atau siapa saja di sekelilingmu sedang ada di dalam ancaman penghukuman Tuhan, doa memuji Tuhan, dan keharuman itu biarlah tercium oleh Tuhan, dan keputusan Tuhan bisa berubah. Amin. Hari-hari ini nanti-nantikan Tuhan dengan ketulusan, dengan memuji menyembah tanpa minta-minta daftar yang panjang sekali, yang selalu kita hanya minta. Tetapi gak usah minta, Tuhan itu tahu apa yang diperlukan, apalagi diperlukan yang diinginkan aja Tuhan tahu, dan Tuhan bisa memberikannya asal kita menyenangkan Tuhan. Ya, senangkan Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayatnya di mana itu? Ayat mas saya. Mazmur 37 ayat 4. Nah, ini paling akhir mungkin ya ditampilkan ya. Boleh? Mazmur 37 ayat 4. Biarlah kita semua, saya ajak saudara semua menyenangkan Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu tidak menyenangkan tuh bikin geli, bikin ketawa, bukan, tapi be delighted. Membuat dia itu bahagia. Kalau Tuhan bahagia, apa sih yang kau inginkan? Tidak usah minta. Ya. Nah, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kenceng. Apa yang bahasa Inggrisnya ada? Bisa tolong? Boleh? Ada bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas lagi. Lebih kuat dari ini bahasa Inggrisnya. Nyari dulu. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ini bahasanya agak tinggi saudara ya. Tapi artinya delight thyself. Senangkan dia. Senangkan tuh bahagiakan. Bukan cuma senang dapat kue, dapat uang gitu ya. Bahagiakan dia. Bahasanya lebih tinggi itu ya. Dan Dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan, desires. Itu lebih daripada want, daripada will kita. Yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan akan beri.
Katakan amin. Senangkan Tuhan. Setuju semuanya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Senangkan Tuhan sore hari ini dan seterusnya. Haleluya. Kekuatan daripada Tuhan seperti Raja Wali akan melengkapi engkau semuanya. Ya, karena Tuhan sudah menjanjikan tidak akan lelah ketika engkau bersama-sama menyenangkan Tuhan. Yesaya 40 ada lagunya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui, terbang tiada Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Sekali lagi, orang yang berharap. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Sebentar dulu, saudara lagi lelah nggak sih? Enggak ya? Nah, nyanyinya masih enggak seperti itu dong. Ya, orang yang berharap Tuhan bergairah, lari, jalan, ya, bergerak. Ayo, karena Tuhan memberikan kekuatan kita seperti burung Raja Wali yang menembus badai. Di atas badai ada ketenangan daripada Tuhan. Ayo, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik bagai Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga engkau pasti kuat menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi, badai seperti apapun, engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mengatasi badai itu bukan turun, tetapi naik di tempat yang tenang, dan engkau akan diam bersama Tuhan di sana. Kekuatan baru turun daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Biarlah kami semua tenang bersama Engkau. Dalam kelelahan kami mau mendekatkan diri kepadamu. Dalam setiap tekanan apapun, kami mau hanya datang kepadamu Tuhan. Sehingga Engkau yang memuaskan hati kami. Engkau akan memberikan kesegaran kembali di dalam kegelutan,
kekalutan di dalam kehidupan kami ini. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan kami mau masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami dari segala dosa-dosa kami apapun yang sudah kami perbuat di hari-hari yang lalu. Bahkan hari ini pun. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Bapa, Engkau kuduskan setiap kami. Baik pelayan-Mu, baik jemaat dan semua kami. Supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara akan dilayani itu. Karena salib-Mu bangkit berdiri. Sudah terima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangan supaya dilayani. Sudah semuanya? Baik, puji Tuhan. Siapkan hatimu, bereskan semuanya di hadapan Tuhan sebelum kita memakan roti dan darah dan anggur ini sebagai simbol tubuh dan darah Yesus. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan.
dengan perkataan. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih pengorbanan-Mu bagiku Tuhan. Terima kasih penebusan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Penebusan atas hidup kami ya Bapa. Agar kami mendapatkan keselamatan itu. Dan kami mau memakai keselamatan itu sampai akhir hayat kami. Dengan hidup yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua berkat bagi setiap orang yang kami temui. Ampuni segala masalah-masalah kami yang lalu. Dan kami mau menjadi manusia yang baru hari ini bersama dengan penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, kekudusan yang baru turun daripada Tuhan atas kehidupan kami semua. Semua beban-beban dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau terutama anak-anak muda, keluarlah Engkau menjadi saksi. Engkau dibungkus oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Engkau menjadikan anak-anak yang lain menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi kenal dengan Tuhan bersama dengan hidupmu. Jangan dipengaruhi tetapi mempengaruhi di dalam kuasa darah Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi berikan penghormatan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan setiap kami. Keluar dari tempat ini kami menjadi berkat bagi siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari siapkan hati untuk bawa pulang berkat Tuhan. Yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Dan khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saudara, jemaat Tuhan boleh bersatu dulu sejenak. Ibadah pada sore hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.